Jangan sampai menyesatkan. Ini aja dari tadi saya dari tadi diam kan, udah hampir berapa jam nih saya diam aja. Loh, saya juga Tapi begitu berbicara mengenai persoalan ini, saya nggak mau kita dinarasikan dengan menyesatkan. Nggak ada tuh yang diomongin sama dia, nggak ada. Dalam sejarah hukum pidana kita punya 3 hukum acara. Yang pertama HIR atau reglemen yang diperbaharui di zaman Hindia Belanda. Di HIR itu tidak ada pra-peradilan, Mas Aiman. Karena begitu pemerintah kolonial Belanda menetapkan orang sebagai tersangka, kemudian disidangkan dan diadili meskipun tidak dengan pembelaan yang baik atau tidak ada due process of law, ya dia tetap digantung. Dan kita menyaksikan itu dalam sebentar dulu, saya jelaskan. Ada pertanyaan sedikit, saya mau lurusin. Mau lurusin boleh? Enggak, saya mau lurusin. Sedikit. Ketika kita berbicara mengenai undang-undang yang lama, beberapa saat lalu dibilang ini KUHP baru. Ngapain ngomongin yang lama-lama? Enggak, saya mau membandingkan, Prof. Saya mau ini sedang menggiring opini, mohon maaf ya. Ini sedang menggiring opini dan kita nggak cukup waktu untuk mendengarkan kuliah. Kita kan bukan mahasiswa dia. Jadi saya pikir tugas seorang advokat itu adalah memberikan penjelasan hukum kepada publik. Iya. Bukan hanya melakukan pembelaan meskipun tidak menutup kemungkinan. Tidak ada. Masa Anda membela orang tanpa argumentasi? Uang negara kamu bisa hambur-hamburkan begitu aja. Dibutuhkan dong kecerdasan ilmu berkali-kali kan uang siapa yang dipakai? Oke. Yang bisa saja di demo loh mereka. Saya enak udelnya. Jadi selama pra-peradilan masih berlangsung, pokok perkara tidak bisa disidangkan. Tidak, bukan itu yang saya mau ngomong. Dia bisa saja mengajukan itu. Sudah jelas dalam semanya. Sudah diatur. Ya, peradilan juga harus murah, mudah, cepat. Dia sudah disampaikan dalam putusan peradilan kedua. Ini mengulur-ulur waktu. Emang pakai duit siapa? Itu duit pajak loh. Dan SEMA diperbolehkan. Sudah disampaikan dalam SEMA 3 kan? Silakan jalan. Masalah pokok perkara juga jalan. Sudah jelas kan? Kenapa? Yang dipersoalkan adalah ketika ada prapit di tengah jalan masuk nih dilimpahkan, maka prapitnya diselesain, kan itu sebenarnya. Itu yang mau dilurusin sama SEMA. Jadi misalnya gini, pra-peradilannya lanjut terus, pokok perkara tetap bisa disidangkan. Iya, itu yang disampaikan sama SEMA. Jadi kalau dia masukkan pra-peradilan yang kemudian setelah ada pelimpahan perkara, maka NO. Nah, apakah mau di-exercise terus NO-nya mau tadi berkali-kali? NO-nya apa yang pra-peradilan? Tadi pra-peradilan mau dia masukin kali berkali-kali sekarang. Pra-peradilan udah pasti NO. NO itu maksudnya tidak bisa disidangkan. Ya, konsekuensinya biaya siapa? Kan mereka saya enaknya aja. Tapi pokok perkaranya diperiksa, tetap berlangsung. Diperiksa. Dakwaan dibacakan dan seterusnya. Dibaca. Sudah dimulai kan dari Bu Tifa. Ya. Jadi maksud saya gini loh. Jangan sampai menyesatkan. Ini aja dari tadi saya dari tadi diam kan, udah hampir berapa jam nih saya diam aja. Loh, saya juga tapi begitu berbicara mengenai persoalan ini, saya nggak mau kita dinarasikan dengan menyesatkan. Nggak ada tuh yang diomongin sama dia, nggak ada. Kalau kita berbicara KUHP baru ya ngomong yang itu. Kalau ada ya aturan yang diatur sama internal peradilan mengenai SEMA ya diatur SEMA. Apakah dia bisa membatalkan SEMA? Kan belum tentu. Kan gitu nih, sehingga jangan disesatkan. Sebenarnya kalau memang saudara-saudaraku ini 100% yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya ayo. Pokok perkara. Iya dong. Kalau mereka kesana kemari emang uang siapa yang dipakai? Pajak siapa yang dipakai? Maaf. Mengenai pra-peradilan yang disampaikan, kan sudah dikasih kewenangannya. Ketika itu sedang pra-peradilan, kemudian diperiksa, ada pelimpahan perkara, maka diperiksa. Kan gitu. Artinya jangan berpikir seakan-akan kita yang paling pinter, sehingga ini hakim harus saya kupas. Ini 9 upaya paksa kali 10 kali angle 90 kali. Uang siapa? Uang negara. Apakah mereka bayar? Oke. Mas Aiman, saya jangan dilari-lariin lah. Ya. Jadi saya hanya mau menyampaikan kalau mereka memang meyakini 100% ijazah Pak Jokowi itu palsu, monggo kita masuk ke pokok perkara. Ya. Sederhana itu. Jangan sampai kita di sini, dari tadi saya mencermati kan, ada itu, ada ini, semua katanya. Interupsi. Ini adalah peradilan main hakim sendiri hari ini. Interupsi. Lo menghakimi orang lain sendiri, lo jadi hakim sendiri. Karena pra-peradilan yang berulang. Bukan soal pra-peradilan, semua.
apapun yang kita bahas hari ini, saya hadir di sini kan. Maksudnya apa ya, Mak? Termasuk yang Bang Denny juga seperti itu. Kan premis yang disampaikan beliau. Jika, kan gitu nih. Tentang Mas Gibran. Sebenarnya Mas Roy juga demikian. Bu Tifa juga mengatakan, saya kan menyampaikan premis. Tetapi apakah premis-premis itu menjadi tuduhan? Ya kita tantang aja Bang Denny misalnya. Tuduh aja. Apakah nanti masuk ke dalam komponen pidana? Ya kita lihat. Kan gitu. Jadi gini loh. Jadi media ini harus kita bikin tenang. Karena kita ini datang bukan ingin menyampaikan Yang kebenaran. bikin nggak tenang, yang nggak nunjukin ijazah nggak jujur itu. Makanya masuk udah ke jelas itu. Jadi gitu loh. Mas, masuk ke perkara. Nggak menunjukin ijazah. Sehingga bilang jujur. jangan lari-lari. Mana? Dalam beberapa kesempatan dibilang, yang belok kiri belok kanan maka nggak jujur. Siapa yang belok-belok? Kita udah Nah, nunggu itu nih, yang nggak udah nunggu nunjukin nih. ijazah itu. Nunggu. Mas Tiba-tiba Aiman. nggak hadir. Maaf Mas Aiman. Mau dipertontonkan. Yang nggak ada di CLS siapa? Betul, Mas Aiman, Mas Aiman. Saya mau jelaskan. Nanti saya berikan catatan. Nanti Yang janji Tolong, terus mau hadir nggak Mas hadir Aiman. siapa? Ya kan? Memang ini seru. Saya juga dari tadi itu seru. Ketawa-ketawa sendiri saya berdua nih, bertiga. Seru, bener. Bener, saya seru. Tetapi saya serunya adalah, kok bisa ya orang ngomong seperti ini? termasuk Mas Denny, Ya, Denny, Mas Roy, semua. Mbak Mercy. Semua. Oke. Seru loh. Kok bisa Seru loh. ada Kok bisa wapres kenapa? nggak punya Kok bisa ijazah kenapa? kayak gitu? Kok ya bisa? Kita kan negara hukum. Kok bisa ada Mas. mantan presiden nggak punya Negara ijazah hukum juga tentu bisa? proses hukum dong. Tadi disampaikan ini nggak tembus, itu nggak tembus, ini nggak tembus. Tapi dia udah berani ngomong dan mengatakan premis. Pernyataan yang disampaikan. Nanti dia bilang, loh, gue menyampaikan pendapat. Kan nunggu nih. Nunggu ini. Sehingga udahlah, masuk dulu contohnya. Masuk ke perkara. Sehingga ada nanti. Apakah jadi jurisprudensi? Kita lihat. Perkaranya yang mana Sehingga dulu? jangan sampai Kan itu fitnah dan pencemaran kita baik. mempermainkan Kayak rakyat hukum. udah dibohongi aja. Kalau bicara Perkara ijazah tuh CLS, Ini kan mudah dia nggak kita berani lihat. datang ke CLS. Ini semua adalah Gimana premis. sih? CLS nggak pernah mau datang orang Bang Roy, itu. ijazah Gimana? dulu nanti yang waktu di mendalilkan. sidang. Mana Tadi bisa? sudah dijelaskan. Udahlah. Siapa yang mendalilkan? Dia harus Itu membuktikan. tuduhannya fitnah dan Ketika pencemaran nama berbagai baik, hal bukan soal disampaikan, ijazah. tidak bisa dibuktikan. Kan Rakyat nol. tuh nggak bisa dibohongi udah. Kan gitu. Dari dulu tukang Sehingga, bohong tuh orang itu. Udahlah, Bukan, jangan bukan. sampai Kan kita ini saya- bersaksi dusta di sini. Apa gitu yang kan. enggak, bukan. Ini yang kemudian disampaikan dan menjadi pertanyaan. Nah, tentu ada jawaban yang bisa disampaikan kan begitu. Tidak ada kesimpulan. Kalau yang berbicara disampaikan. beliau-beliau ini, kita masuk ke pokok perkara. SEMA sudah keluar. Bukan yang tadi ijazah Mas Gibran misalnya. Kenapa? Kasihan ada yang tepuk tangan nggak disambut. Kenapa? Ijazah Mas Gireng. Bahwa ada yang disampaikan. Yang nyambut cuman kecil bagian sana. Kan gitu aja. Ada yang Dia nyambut tuh. disampaikan dan menjadi pertanyaan. Tentu ini harus dijawab kan itu. Ya, gini loh. Kan tadi sudah jelas dan sangat jelas saya dengerin bener. Bahwa diupayakan ini. Diupayakan itu. Masuk ke pengadilan ini. Masuk. Nggak ada yang tembus kan? Mau dibahas. Mau bahas apa? PT UN yang Sama ini juga belum. tanggal 26. Ya. Kan belum, jangan diduluin. Tadi dikatakan, saya menduga ada peraturan yang dibuat 2 hari dan sebagainya. Kok dia mengulangi lagi? Belum putus tunnya. Kok dia udah ngomong? Saya tidak. Mas tidak- Aiman, Mas Aiman, ini sebentar. yang- Coba. Saya tidak. saya- Bentar. Ini yang dibahas kan Ibu Tifa, saya lawyernya. Bukan, nanti. Saya nggak. Iya, saya berhubungan dengan- Saya bicara overall, tadi Bang. peraturan. Bang, aduh. Saya bicara overall aja, Bang. Jadi Karena gini, diminta Bang. komen. Sebenarnya saya nggak boleh komen di luar Iya. dari itu. Iya, nggak apa-apa tuh. Jadi gini Kan Bang, mewaraskan logika, nggak apa-apa. kan di sini kan banyak sarjana hukum ya. Jadi artinya Iya. kita terkejut karena satu surat keterangan itu dibuat tanggal 6 Agustus. Iya. Oke. Nah, ketika kita bertanya apa dasarnya Ya. adalah Permendikbud nomor 24 tahun Baik. 2019. Baik. Kita pelajari. Ya. Ternyata itu mulai berlaku tanggal 8 Agustus. Ya. Nah, karena itulah itu jadi pertimbangan juga Ya. bahwa apakah surat ini benar-benar sesuai dengan aturan main dalam Ya. dalam hal ini Ya. benar nggak? Satu itu ya soal waktu ya. Iya. Yang kedua soal penanda tangan Oke. misalnya. Jadi sekali lagi Bang, saya di sini adalah menerangkan bahwa Iya. kenapa kita datang ke PT UN Iya. karena kita ingin dapat informasi yang Oke. lengkap. Kan clear. Ya, itu. Tidak sedang berdiskusi menuduh-nuduh. Bukan sama Kan sekali premis bukan. nih. Saya sedang mengajukan sesuatu, saya lagi tunggu. Ya tunggu aja. Ya.
itu. Iya. Jadi jangan sampai nanti ada kecapnya, ada cabenya, semakin pedas semakin seru gitu kan. Kayaknya abang gosip deh. semakin digosok semakin sip. Apakah hari ini sorry izin ya, rakyat bersuara udah jadi gosiper? I don't know. Saya harus jelaskan dulu. Boleh saya jawab, yang Mas? tuduhan yang mana? Kan dari mereka tidak ada. Kan yang disampaikan beliau-beliau ini kan tadi ya premis. Iya, tuduhannya yang mana, Pak Prof? Makanya kalau kita membahas, Bukan, pertanyaan saya sederhana. Tuduhannya yang mana? saya tidak mengatakan tuduhan. Tadi kan bilang tuduhan. Loh, Nggak, artinya gini. Tuduhan Karena tadi, Karena menyinggung Saya- rakyat saya- bersuara. saya- saya- Ini orang ini. Begini, karena menyinggung rakyat bersuara, saya Udah pikun menjelaskan orang ini. Oke, silakan. bahwa Silakan. saat ini mereka punya ya Punya apa? pendapat. Ya. Pendapat yang harus dijelaskan. Kalau seandainya itu ada tuduhan, silahkan dijawab. Iya. Kalau ada kejanggalan, silahkan dijawab. Dan ini tidak ada gosip. Kenapa? Karena tadi saya bilang gosip kan. Iya. Saya harus luruskan. Iya. Yang mereka sebutkan adalah fakta. Versi mereka. Ya tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau seandainya ada fakta-fakta yang menjadi Sema. bantahan, silahkan. Sema kan? Kan begitu. Saya sudah sampaikan Sema. It's very simple. Simple. Dan Mas Aiman, Sema. Saya di sampaikan sesi- Sema di kok. sesi kedua Mas Aiman, tadi, Mas Aiman secara sebentar. panjang lebar saya nerangkan yang ada di sana tuh kicep semua itu, nggak bisa jawab semua itu tadi. Nggak perlu Udah dijawab jelas, itu, nggak perlu udah. dijawab. Kayak gitu sekarang pada Jadi mau ngomong. Mas Aiman, Ngemeng saya aja itu udah. menyampaikan ini adalah Udahlah, orang-orang ini intinya, parah lah. jika memang belum ada bukti hukumnya, kita kan negara hukum, Mas Aiman. Tadi Mas Aiman, apa buktinya? Mas, Saya Di mau dalam nyampe- jurnalistik, boleh saya jelaskan lagi. jawab Di dalam satu hal? jurnalistik tidak bicara soal hukum. Ada fakta yang disajikan di depan publik karena jurnalistik adalah reduction uncertainty, Coba. mengurangi ketidakpastian, Saya mau- menjawab kepastian, saya mau tanya. mencari kepastian, menuju kebenaran. Saya mau tanya, ini ijazah Pak Jokowi palsu atau gimana? Loh iya dong. Kita nggak bicara. Loh, Saya kalau Anda mengundang saya kan saya ke sana. jadi gini. Sehingga saya mau di dalam mengatakan jurnalistik ijazah Pak Jokowi sudah dinyatakan oleh ada UGM. hipotesis yang disampaikan oleh pihak A, Ya. lalu kemudian dijawab oleh pihak B. Iya. Kewajiban jurnalistik hanya pada keberitahuan, Yang tadi bukan menjawab pertanyaan dari Bung. Saya yang Prof. tadi tidak sepakat adalah diceritakan semua hal terkait masa lampau, aturan dan perundang-undangan masa lampau, padahal sekarang kita sistem peradilan pidana terpadu baru. Nah, ini Prof, pra peradilan, Prof, beda itu. lagi. Makanya, Beda lagi. ini kan saya bilang, Jangan mau yang lompat-lompat. mana Ini nih? Bicara soal ijazah Mas Gibran. dulu. Pertanyaannya Mas Mas Iman, Aiman mau yang boleh mana? nggak saya Biar saya bicara? jawab, gitu loh. Oke. boleh Mas? Silakan. Makasih. Kita ini bicara majulah ke peradilan. Tunggulah proses di sana. Kita seakan-akan lupa bahwa proses hukum kita, negara hukum kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ini kan a priori kan. Nah, silakan. Silakan. Nggak boleh lah. Presiden Jokowi. Dari sisi jurnalistik ini dibenarkan nggak? Jurnalistik tidak menyatakan bahwa ini Benar benar lah. atau tidak. Nah. Kita hanya bicara soal data yang disampaikan. Ada yang disampaikan mengenai tadi bahwa hukum sekarang di Indonesia nggak Kalau benar. ada orang Indonesia Gimana? merasa hukum penegakan hukumnya Silakan, sehat, ya sudah. Ya, Penegakan hukum kita itu muncul dengan jampitsus yang mengkorupsi kasus korupsi. ya jangan disamain semua. Penegakan lah, hukum Bang. kita itu muncul Itu dengan hal putusan lain, 90 di mana Paman Usman Saya memberikan jawab, kesempatan itu hal lain. kepada Bisa. Gibran. Itu Sebentar, hal lain. terlalu banyak Janganlah. kasus di mana penegakan hukum Janganlah, kita Bang. tidak sedang baik-baik Sayang, saja. Bang. Anda melegitimasi Boleh nggak saya teruskan ini? Sayang sekali, Boleh nggak? Bang. Tadi saya mendengarkan Anda mereka. hukum di Silakan. dalam hukum positif kita Anda nggak sering bisa. Iyalah. Ada istilah hukum satu saksi bukan saksi. Iya. Unus testis turus testis. Tidak boleh ada namanya saksi di daud itu. Saya teruskan. Hanya mendengar keterangan dari katanya itu nggak dikenal di hukum Nggak kita. ada. Hati-hati. Kita hukum kita putusan pengadilan. Iya. Anda berani Itu loh, Mas menyatakan, Aiman. Maksud saya ya, itu loh, Mas berani Aiman. mendalilkan, silakan buktikan. Jadi kalau mohon- tidak bisa buktikan, mohon jangan ya berarti- dipanjangin Cuman bahasa-bahasa yang nggak sesuai. apa namanya asumsi aja. Ya. Gitu. Itu Saya- sih, Mas Aiman. Saya sejak mahasiswa berdiskusi dengan teman-teman UGM bikin namanya Indonesian Court Monitoring. Pada saat dengan Pak SBY saya mengusulkan dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Maaf, bahwa hukum kita baik saja itu idealita. Masih dalam tataran ideal. Realitanya yaitu tadi putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Nah, ini luruskan ini ya. Sebentar. Kan, Anda Ini kapan sudah saya selesainya nih kalau begini? kebohongan publik. Saya mendengarkan. Ini Anda harus dijawab sudah dulu. menyampaikan kebohongan publik. Ya.
Ini putusan pengadilan. Warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh menghormati putusan pengadilan. Anda profesor hukum loh. Anda jangan mengacaukan masyarakat, ya. Kok Anda Jadi- bisa-bisanya mengatakan kembali lagi yang mengacaukan putusan 90? Di mana? Anda baca nggak putusan 141 tahun Silakan. 2023? Silakan. Enggak. Itu ada pertimbangan hukum halaman 51 yang menyatakan bahwa putusan 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Ya. Diputus oleh semua Oke hakim lah. MK yang ada di MK 8 orang, kecuali yang mulia Pak Anwar Usman. Oke. Itu artinya tidak ada masalah dengan putusan 90. Anda harus Oke. paham itu. Anda jangan pelintir-pelintir hukum di sini. Oke. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tolong jangan dipotong. Oke. Jadi kalau kita bicara hukum sakit atau tidak, silahkanlah kalau yang sebelah sana mengatakan tidak. Kalau saya dengan segala hormat melihat ada sekretaris Mahkamah Agung jual beli perkara, penanganan perkara di KPK-nya jalan, banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan penegakan hukum kita itu syarat dengan praktik mafia hukum dan mafia peradilan. Kalau masih belum sadar, mungkin perlu dicek apakah kita bagian dari praktik mafia hukum itu sendiri atau kita berlawanan dengan praktik mafia hukum itu sendiri. Yang kedua, secara hukum tata negara, persoalan kita kalau disuruh masuk ke penegakan hukum adalah penegakan hukum itu diintervensi oleh kekuasaan dan dana. Dan di Pilpres 2024 dengan segala hormat itu yang paling merusak adalah pendekatan cawe-cawe Presiden Jokowi. Di situ kemudian secara konstitusi kita sudah kehilangan free and fair election. Ketika seorang kepala negara, presiden dengan jelas mengatakan akan ikut cawe-cawe, tidak lagi non partisan, dan di dalam kontestasi itu ada anaknya yang ikut menjadi calon wakil presiden dengan cara-cara sebagaimana sudah kita jelaskan dari tadi, maka pendekatan-pendekatan hukum prosedural, masuklah ke PN, masuklah ke PT-UN, tadi saya sudah katakan adalah benteng-benteng pertahanan prosedural yang dibangun dengan merusak substansi, dengan merusak esensi. Dari itu, pendekatan saya memang saya sudah bersurat ke MK, saya sudah menguji putusan 90 ke MK, saya sudah melakukan itu. Kalau kemudian ada pendekatan sosial, legal dengan sayembara, ini bukan pendekatan yang non hukum. Justru ini pendekatan yang sangat berbasis kondisi hukum kita. Ketika jalur-jalur pintu-pintu hukum yang lewat PN, PT-UN tadi Bonatua menggugat ke KPU. Ke DKPP ditolak, padahal jelas kenapa mau mengakses dokumennya Pak Jokowi, tidak bisa. Jadi kita ini kalau menggunakan jalur-jalur semacam itu kita lakukan. Saya membantu Bu Mercy menyiapkan gugatannya, kami lakukan. Tapi kemudian kalau itu dinyatakan di NO ditolak, ya memang seperti itulah sekarang kondisi hukum kita yang Benar, tidak sepenuhnya bebas dan mandiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan Udah diakui kemerdekaan kekuasaan kehakiman bahwa semua kita, yang disampaikan tidak bisa independence ditembus. of the Artinya tidak judiciary relevan. itu Tidak relevan bebas secara hukum. dari Gitu loh. tangan-tangan kekuasaan, tangan-tangan praktik mafia hukum. Tidak ada. Maksudnya tidak Hukum relevan? kita sangat mudah Jadi gini diintervensi. ya, Mas Aiman ya. Mohon maaf nih. Apa yang disampaikan tidak bisa dilanjutkan karena tidak relevan. Iya, mohon maaf nih Mas Aiman. Dari tadi kan sudah disampaikan sampai saya mohon maaf ya Mas Aiman nih. Saya bermohon maaf sama Mas Aiman. Karena kenapa? Saya tadi bilang gosip. Kenapa? Sudah disampaikan bahwa semua sudah diajukan, tidak relevan, tidak masuk, kan gitu. Disampaikan tadi yang Anda persoalkan itu mengenai election sudah lewat, diurusnya di MK, MK sudah memutuskan, sudah sah. Beliau menjadi presiden dan wakil presiden. Kita tunggu aja 2029 kalau emang mau dipersoalkan. Enggak begitu Mas pendekatannya.
Pendekatannya Nah, ini kan adalah namanya main hakim sendiri, Undang-Undang pendekatan Dasar Gitu loh, Mas 1945 Aiman. Saya nggak bisa membuka berkomen lagi ruang. kalau udah dipaksa begini. Undang-Undang Udah susah Dasar saya 1945 membuka ruang koreksi hukum pemberhentian. Tadi saya sudah jelaskan, selain mangkat, berhenti, diberhentikan, tidak dapat melaksanakan kewajiban. Ini kan premis. Secara enggak. Artinya Ini konsep kontrarius tidak semua. menunggu pilpres itu adalah satu konsep yang memang dibuka oleh Undang-Undang Oke, Dasar. Prof. Den. Kalau kemudian ada fixed term, tidak boleh dikoreksi 5 tahun, tunggu pilpres 2029. Kalau berkomen, nggak enak itu lagi. konsep mana? Yang namanya presidential term itu memang fix, tapi there is konsep impeachment. There is konsep mundur. There is So, konsep yang disampaikan. ini mau ngomong Artinya, impeach atau mau mengatakan pernyataan. kalau dia di tengah jalan misalnya, Itu loh, Mas Aiman. tidak lagi memenuhi, ya, Mau mengatakan di impeach atau tengah jalan ceritanya kan? Mau mengatakan Dua-duanya. impeachment atau mengatakan pernyataan doang, jika orang begini Pas. maka bisa begitu, kan gitu Mas Aiman. Kan Kita dari dudukin tadi aja saya deh sudah persoalannya. jelaskan. Apakah mau menuduh Kan Popres dari itu tadi saya sudah impeach atau gimana? jelaskan. Kan jadi gini loh, supaya saya jangan salah ngomong lagi gitu kan. Jadi saya nggak salah ngomong terus nanti. Kenapa saya bilang salah ngomong? Yang jelas ngomongnya mau impeach siapa? Dong. Mas, dari tadi saya sudah jelaskan dari awal. Dengerin nih, baik-baik. Nah, ini gimana? Dengerin. Ya dengerin. Dengerin. Oke. Ayo dengerin. Bismillah. Bismillah. Ayo. Postulatnya, Ya. Mas Gibran ini sekarang bisa tidak membuktikan memenuhi syarat pendidikan Pernyataan kan SLTA. sudah selesai. Itu a contrario itu. Tidak selesai. Itu bukan saya nggak mau Selesai. saya nggak mau di Itu. Loh, silakan. Saya katanya mendengarkan. bukan. Saya mau mengatakan Anda menuduh apa tidak. Kalau Anda mau membuat suatu pernyataan, ya susah Mas Aiman. Kenapa saya Nanti saya didorong bilang untuk nanti menuduh? kan saya jika Kalau Apa beliau bedanya dengan tidak Pak Jokowi? bisa Di sini juga saya ngomong. menunjukkan ijazah bahwa beliau memenuhi syarat pendidikan SLTA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, artinya kan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jika Itu sudah lewat. itu loh Mas sudah Aiman. lewat. Kalau saya prosesnya. yang disuruh membuktikan, kan tidak fair, Mas. nggak jadi Nggak gini. fair. Ijazahnya ada Mau di menyampaikan sana. apa tuduhan Saya atau apa adalah kan gitu. Kalau saya disuruh mau membuka, Nggak, saya Aduh. sebenarnya di dalam Lemes saya, Mas fakta jurnalistik tidak sehitam putih itu, bahwa ada hipotesis yang kemudian harus dijelaskan dan berupa pertanyaan itu sebuah kewajaran. tidak hanya Silakan. hipotesis, Dan Mas. tidak hipotesis. Mas, tidak hanya hipotesis. Bahwasanya Saya aturan pikir perundang-undangan hipotesis. kita. Saya senang nih kalau Sebentar, hipotesis. sebentar. Ada indikasi. Berarti dilakukan Ada riset. indikasi. Oke, Sebentar, ada indikasi. dengarkan Oke. dulu. Nah, Dengarkan lebih dulu. maju lagi. Nggak Kalau bisa. saya Ini menjelaskan cuman tadi bantah guyonan. lagi. Ya, oke. Ada indikasi, ada bukti bahwa memang ini adalah fabricated. Satu. Rekayasa. Iya. Dugaan. Mana? Di mana? Memang, saat- Putusan dengarkan. mana? Iya, Putusan silakan. mana? Silakan. Putusan 90 Loh, yang kok awalnya putusan tidak ada. 90? Dengarkan. Oke, kita kenal. Oke, Udah, udah, udah. Umur Gimana ini? 40 diubah menjadi tidak Oke. demi Mas Gibran. Aduh. Udah selesai deh. Ya, Itu kan Oke. semua baik. Peraturan KPU nomor 19 tahun Udah, 2023 nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah yang ngarang-ngarang tidak ada Anda. sebelumnya dalam peraturan pemilu sebelumnya Udah, nggak usah bahwa ngarang-ngarang syarat Anda. itu harus LCLTA. Saudara Mas Sekarang Denny, dengan sudah, peraturan KPU yang baru Oke, nanti dijawab. dibuat boleh tanpa menunjukkan ijazah Oke. SMA. Loh, itu kan bukti-bukti dalam hukum pembuktian bukti petunjuk. Anda kemana Kalau waktu itu? Anda Enggak, Mas bisa Denny, Anda merubah kemana syarat waktu 2 umur minggu Jangan dikasih dipotong dengan dulu, putusan Pak. Mahkamah keberatan Konstitusi? tanggapan? Anda kemana Boleh sebagai orang hukum? Boleh Enggak, Anda nggak saya kemana waktu itu? Ya, waktu KPU secara konstitusional, Anda kan harus menggunakan perspektif konstitusional. Ketika ruang itu ada, Anda kenapa nggak keberatan? Dari tadi Kemana saya sudah Anda? jelaskan. Anda di Australia, Enggak, jangan-jangan. saya bolak-balik. Di mana waktu itu? Enggak perlu. Prof. Den. Saya bolak-balik, Mas. Oh gitu. Saya 2019 Ya kemana 20 di kok sini. sekarang baru nongol gitu kan? Yang Ini sudah namanya lewat, orang sudah baru putusan. tahu itu bukan hanya Putusan saya, Mas. Pilpres itu sudah final. Final tidak bisa lagi dikoreksi, Nah, tidak aku bisa jelasin dulu, boleh nggak nih? dibatalkan. Satu, Nanti Mas. kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Red Bersuara. Nanti saya berikan kesempatan Pak Bung Lecu.